DLL atau Dynamic Link Library, dia adalah sebuah file yang mengandung banyak sekali kode-kode. Jadi kode-kode di mana kode fungsi itu dapat kita panggil sewaktu-waktu dengan program yang lain atau file DLL yang lain. Salah satu contohnya kalau sama dalam komputer kita atau laptop kita itu kan ada sistem window-nya. Sistem window itu kan pastinya banyak sekali perintah-perintah yang harus kita tuliskan atau kita jalankan. Nah, perintah di situ supaya lebih sederhana kita bisa memasukkan ke dalam file DLL sistem operasi Windows itu. Jadi kita daftarkan semua perintah-perintahnya atau fungsi-fungsi yang digunakan dalam Windows itu dalam sebuah file. Sehingga file tersebut bisa kita panggil sewaktu-waktu. Di mana file DLL merupakan kode-kode yang sudah kita kompilasi atau kita susun sedemikian rupa sehingga memudahkan kita dalam memanggil sebuah fungsi tersebut. Dalam Delphi, penggunaan fungsi DLL itu kita bisa menambahkan perintah. Cukup dengan function itu memberi perintah di mana function itu merupakan ada sebuah fungsi yang bernama tambah sama kayak gini. Di mana fungsi tambah itu dia mempunyai dua variabel A dan variabel B. Kenapa dalam variabel ini saya beri garis bawah? Tujuannya adalah membedakan jika ada sebuah program di mana dia menggunakan variabelnya hanya A dan B. Jadi kita bisa saja menambahkan sesuatu karakter di mana untuk membedakan program yang lain. Jadi secara umum saja kalau di sini ada variabel A, ada variabel B, tipenya dia integer atau bilang bulat, maka tipe yang di belakang dia adalah tipe data dari hasil operasi tambahnya ini. Kita tambahkan dalam std call-nya. Jika ada perintah tambah, maka yang berjalan adalah hasil dari A plus B. Jadi sama kayak gitu. Nah, nanti di dalam DLL itu, untuk mengeneralisasikan, maka kita bisa menambahkan perintah export-nya. Di mana export itu, kalau ada perintah tambah, ini, di sini untuk generalisasi aja, di mana kalau ada kita perintah tambah, maka yang berjalan adalah tambah yang tadi. Ketika ada perintah bagi, maka yang berjalan adalah baginya sistemnya ini. Kayak gitu. Kenapa di dalam bagi itu dia bilang real? Saya nanti kalau sama ada A dibagi dengan B, pasti ada bilangan yang tidak bulat. Seperti itu. Kita langsung saja masuk ke dalam Delphi. Nah, kayak gini. Kita bisa membuat atau kita menginginkan kayak gini. Sistem operasi hitungnya ada plus, kurang, dan bagi, di mana perintah-perintah tambah, kurang, dan bagi itu saya tambahkan dalam file DLL. Cara menambahkannya untuk file DLL, kita tambahkan other, kemudian kita pilih DLL widgetnya, kita OK. Maka yang muncul adalah di project 2-nya seperti ini. Nanti untuk perintah tadi, ada function dan lain sebagainya itu, kita taruh di dalam atau di bawah dari kode ini. Kita cari kodenya, kita tambahkan. Sama, saya pengen menambahkan sebuah perintah penjumlahan. Kayak gitu. Kalau ada slash 2 kali ini, sebenarnya hanya untuk keterangan saja. Jadi tidak ada fungsi apapun. Barulah di sini itu dia mulai dari perintahnya function, sama saya beri nama tambah tadi, ada variabel A dengan variabel B, di mana tipenya dia integer. Hasilnya tipe dari tambah itu dia juga integer. Kayak gitu.
Kita beri perintah stdcall. Ini. Jika ada perintah itu, maka begin dimulai dari hasilnya. Kita ambil A plus B. Oke, gini. N. Itu untuk penjumlahan, sama saya tambahkan untuk pengurangan. Di sini saya ganti dengan kurang. Dia tipenya integer, di sini negatif. Kemudian ada fungsi exportnya. Ini untuk generalisasi. Ada perintah export. Di mana perintahnya itu saya tambahkan perintah tambah dan perintah kurang. Ini. Saya punya dua fungsi, tambah dan kurang. Kalau sudah, kita save as. Di sini saya punya save. Kalau sudah, kita projectnya kita build. Nah, kalau sudah, nanti di dalam file ini saya punya untuk visualnya tadi saya masukkan di dalam ini pertemuan 8. Maka di sini sudah ada file DLL untuk project 2-nya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana menggunakan file ini ke dalam program kita atau program dari yang ini tadi untuk project 1-nya. Saya buka lagi untuk project 1. Ini bagaimana kita menggunakan operasi hitungnya itu ke dalam yang ini, sistem dari DLL-nya tadi. Nah, untuk memanggil file DLL, kita bisa menambahkan, kalau program sudah kita buat sama kayak gini, atau yang seperti contoh tadi, kita letakkan kodenya itu dalam variabel global. Ini. Letakkan kode berikut dalam variabel global, di mana perintah ini digunakan secara global, tidak hanya pada tool-tool tertentu. Contohnya saja sama saya punya ini. Variabel globalnya di mana? Kita gunakan pada di unitnya. Dia global, di mana dia itu ada privat dan lain sebagainya. Untuk variabelnya kita tambahkan di sebuah deform-nya atau yang lain sebagainya ini. Di deform. Nah, ini kita pilih deform satunya. Kemudian di variabelnya itu kita tuliskan untuk nama-nama perintah yang tadi. Sama saya punya fungsi tambah function, perintahnya kayak gini. Function tambah, kita tuliskan lagi di mana stdl-nya, externalnya DLL project. DLL. Kalau ini nanti kita sesuaikan saja. Jadi kita tambahkan perintahnya tambah di mana ada A, B, integer, kemudian tipe data tambahnya integer, kemudian stdcall-nya, kemudian ada perintah eksternal. Kita tambahkan nama dari DLL-nya tadi. Nama dari ini. Saya punya DLL-nya adalah project 2 DLL.
copy saja. Kita tambahkan di sini. Gini. Nanti kalau sama ada kurang, nanti kita tambahkan lagi. Tadi kan saya buat 2 operasi, tambah dan kurang. Dia letaknya di sini. Kemudian di sini sudah implementation. Kalau sudah, kita mulai dari di sini dia variabelnya dia global, tidak masuk dalam sebuah tool tertentu. Kalau kita klik dihitung, maka di dalam prosedur ini kan dia berada di button klik. Kalau yang tadi dia berada di form. Jadi di prosedur itu kalau kita klik sebuah tool kan pasti ada perintah lagi. Nah, bedakannya kalau sama ada variabel global itu bisa digunakan pada tool-tool yang lain selama tool tersebut masih dalam form yang sama, itu bisa kita gunakan. Nah, kayak gini kita mulai dari sama menambahkannya jika if. Saya kan di bagian sini kita punya ada radio button. Jika radio button 1 ini saya tulis saja radio button 1 ini cek, dan perintahnya apa? Jika radio button 1, maka kita tambahkan saja show, kita show message ini, di mana saya mengambil tipe datanya. Kita ambil nanti dia itu penjumlahan integer to string. Saya beri perintah tambah tadi. Perintahnya tambah, variabelnya saya mengambil dari teksnya ini str to integer, di mana mengambil dari edit 1 teks. Ini variabel yang pertama. Kemudian variabel yang kedua kita mengambil lagi. Ini variabel yang kedua dari edit 2 teks. Tipe datanya keduanya adalah integer. Ini kita sesuaikan kurung tutupnya ini untuk tambah, di sini kurang 1 lagi. Kayak gini. Maka saya beri perintahnya hanya 1 dulu. Hanya ada 1. And kita jalankan. Jadi sama di sini ada 2 ditambah dengan 4, ini plus, kita hitung, maka hasilnya adalah 6. Di mana di bagian sini ada projectnya adalah dia memunculkan sebuah pesan. Kemudian pesannya itu kan dia tipe datanya string, maka integer to string, ada perintah tambah. Di sini cukup menuliskan variabel pertama, variabel kedua, tidak lagi menuliskan perintah yang panjang seperti itu. Nah, saya punya lagi. Di sini ada else if jika radio button 2 itu cek,
radio button 2 itu cek. Ini kita close dulu. Di sini kita cek dulu radio button 2. Cek. Maka yang berjalan adalah, saya ambil perintah ini. Di sini perintahnya tadi yang sudah saya generalisasikan dengan perintah kurang. Ada A, B. Kayak gini. Saya jalankan. Else if ini hama ada 4 dikurangi 2, maka yang muncul adalah 2. Kalau kita tambahkan ini hasilnya adalah 6.